Sengkarut eksekusi 27 bidang tanah di Setia Mekar sebenarnya bermula dari tanah milik Juju Sari Banondoli. Di tahun 1976, Juju menjual tanahnya kepada Abdul Hamid, ayah dari Mimi Jamilah. Tanpa membalik nama SHM atas nama Juju, Hamid menjual tanahnya kepada Kayat di tahun 1982. Namun akhirnya Kayat justru berurusan langsung dengan Juju dan melakukan jual beli. Sejak tahun 1967 hingga 2020, bidang tanah seluas 3,6 hektar milik Juju tercatat berganti kepemilikan hingga 5 kali akibat jual beli. Namun dari informasi yang realitas dapatkan, proses jual beli tidak ada yang tuntas atau lunas terbayar. Perjanjian perdamaian terus dibuat, namun tidak ditepati. Hingga akhirnya pembeli tersandera. Tanah lokasi klaster Setia Mekar sebenarnya dibeli Ahmad Bari dari Tunggul dengan SHM nomor 705. Namun sebelumnya di tahun 2002, Tunggul pernah mengikat perjanjian damai dengan Mimi Jamilah dan menyanggupi membayar 250 juta rupiah. Namun janji tinggal janji. Kewajiban tidak ditepati, Tunggul wan prestasi. Dalam putusan kasasi, Mimi dimenangkan, menguatkan putusan PN yang pernah dijatuhkan itu. Selesai, itu ya. Lanjut, setelah udah selesai hukumnya, ternyata oleh Pak Tunggul, Parawan Siagaan yang kalah, diam-diam membujuk Mimi untuk berdamai untuk tanah sebidang 704 dan 705. Dengan catatan, Pak Tunggul memberikan kompensasi kepada Mimi sebesar 250 juta. Nah, dengan pembayaran bertahap. Tahap pertama, tanggal 5 Februari 2002 sebesar 50 juta, ada kwitansi. Tahap kedua, tanggal 27 Februari 2002 sebesar 100 juta, ada kwitansi. Sisanya 150 juta dijanjikan 1 April 2002 akan dibayar sesudah pengangkatan sita jaminan selesai. Secara fakta, sisanya tidak pernah terjadi pembayaran untuk pelunasan sampai sekarang. Begitupun dengan pihak developer klaster Setia Mekar. Mimi sebenarnya juga sudah pernah membuat kesepakatan damai di tahun 2020. Ahmad Bari diminta membayar ganti rugi, namun tidak pernah terrealisasi. Pada bulan Mei atau Juni tahun 2010, kita ketemu Bahari dengan Bang, dengan kami dengan keluarganya Mimi Jamilah di Hotel Aston gitu. Nah, di situ kita baik-baik secara kekeluargaan, ya pada intinya, Bang, saya akan beli Bang, rugi nih Bang, terpaksa saya harus bayar 2 kali. Iyalah, saya bilang, bayar 2 kali. Selanjutnya apakah ada pertemuan lagi Pak setelah itu? Ada. Waktu itu saya diminta jadi Mimi jadi saksi di Polda Metro dalam perkara Bahri. Dalam perkara ini laporan 2001 antara Bahri dengan Tunggul, penipuan dan penggelapan. Pak Tunggul sebelumnya udah. Akhirnya kami datang memenuhi, menjelaskan duduk masalahnya dengan membawa segala putusan semuanya itu. Nah, akhirnya setelah kita jelaskan, penyidik Polda itu memahami, mengerti. Akhirnya kami dihimbau, udah damai aja. Akhirnya kita ketemu malam-malam ini, sepakat ada angka untuk globalnya itu 704, 705 adalah 12M. 12M, dah deal ya, deal. Terakhir, sama Bahri ketemu Desember kemarin, sebelum akhir tahun, bicara juga begitu. Ya, sama-sama lah. Nanti saya bayar ya Bang ya? Ya, enggak juga. Ditemui realitas di kawasan Jakarta Pusat, Tunggul membantah tudingan wan prestasi. Uang itu 250, 150 untuk Mimi Jamilah, dia terima, ada tanda terimanya, dan 100 itu untuk perantara. Nah, perantara ini ada 4 orang. Nah, dari 4 ini, Haji Ismail dan Pak Put sudah meninggal. Pak Heri, pengacaranya Mimi Jamilah udah tidak kelihatan, masih ada 1 orang lagi. Jadi,
Mimi Jamilah sudah terima dari kita 250 juta. Bahwa dia pakai untuk perantara bukan urusan kami sebetulnya. Sengkarut yang terjadi di klaster Setia Mekar Bekasi hanyalah satu dari potret gunung es kasus tumpang tindih kepemilikan tanah. Gara-gara status tanah tidak jelas, konsumen perumahan menjadi korban. Status lahan kerap menjadi ganjalan kepemilikan sertifikat di perumahan. Ya developer dimanapun itu tidak bisa menjamin 100%. Dimanapun itu. Karena apa? Tetapi akan berupaya di atas 100% bahwa produknya itu aman, clear and clean. Kenapa? Itu berkaitannya juga kita itu juga nggak mau ada masalah, capek. Ya, yang kedua adalah relasi. Yang ketiga adalah performance. Itu kan mahal buat kita. Itu. Jadi tidak ada sebenarnya developer ya tidak mengantisipasi yang proper ya, developer yang profesional ya, tidak berusaha 100% lebih untuk memastikan produknya aman, clear and clean. Sepanjang tahun 2024 diperkirakan timbul potensi kerugian negara 5,7 triliun rupiah gara-gara mafia lahan. Kementerian ATR BPN mendata terdapat hampir 6.000 kasus sengketa tanah sepanjang tahun 2024. Saya kira harus merubah sistem publikasi pendaftaran tanahnya. Ya kan sekarang ini sistem publikasi ala Indonesia itu disebutnya adalah sistem publikasi negatif bertenden positif. Positif itu adalah alat bukti yang mutlak, sertifikat tadi. Nah tapi Indonesia agak nyeleneh nih. Negatif enggak, positif enggak, tadi bilang. Sekarang ada rencana mau dibikin jadi elektronik tuh nanti gimana Pak? Surat-suratnya. Nah ini elektronik juga, enggak publikasinya itu mengarah bilangnya positif, enggak juga. Masih sistem publikasi negatif bertenden positif. Nah momen ini sebenarnya kalau mau begitu dipakai. Udah kita menganut positif, tapi sekaligus pakai elektronis. Mafia tanah terus mengintai di antara kita. Mereka berpesta pora di atas huru-hara sengketa lahan. Jangan ada lagi main mata antara aparat dengan mafia. Sikat habis para pencoleng hak tanah rakyat.